Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Anna Allah Ta'ala yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa yarzuquna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ala ma nawayna wa ma nawa salafuna as-salihun wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i awliyaillahi ta'ala wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'id alaina min barakatihim wa ulumihim wa asrarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para sepuh bini sepuh, segenap pengurus DKM Masjid Jami' Al-Muhajirin, para jamaah mu'takifin mu'takifat yang hadir di pagi yang mubarak ini, yang moga-moga Allah catat kita semua masuk dalam deretan pejabat di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang mubarak ini atas iradah Allah, atas izin Allah, saya mendapatkan kehormatan untuk bisa bersilaturahim dengan para pecinta Allah, dengan para pecinta Rasulullah, jamaah Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan pertemuan kita, kebersamaan kita, Allah catat sebagai bentuk cerminan bahwa kita akan dibersamakan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian, hari ini kita masih berada di dalam suasana Muharram, di mana pada hari Jumat kemarin kita masuk di hari Asyura. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan yang masuk dalam kategori Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di tahun 1440 berapa? 5 ya? 45. 45 betul ya? 1445 ini Allah kasih kita keberlimpahan, keberuntungan, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pijakan saya adalah surah Al-Jumu'ah ayat 10. Saya pakai dari kitab Ruhul Bayan. Dari kitab Ruhul Bayan sebagai pijakan apa yang saya sampaikan.
Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian, orang hidup itu dibikin oleh Allah aturan agar mereka hidupnya bahagia. Adanya aturan-aturan Allah yang terkompilasi di dalam syariat itu tujuannya satu, agar mereka mendapatkan as-sa'adah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kita harus merubah orientasi. Hidup itu kita harus bisa selama-lamanya. Selama-lamanya harus punya orientasi hidup itu selama-lamanya, bukan sementara. Sementara itu hanya fisik. Yang hanya sementara hanya fisik. Tetapi ruh kita itu akan tetap hidup walaupun fisik kita sudah hancur. Berarti kita harus merubah mindset kita. Yang harus kita hidupkan bukan fisik, tapi yang harus kita hidupkan adalah ruh. Karena ruh itulah yang akan kembali ke Allah dengan membawa pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan di muka bumi. Apa yang ingin kita raih nanti di alam akhirat itu harus kita bina pada saat kita di dunia. Jadi bahagianya bukan cuma di dunia, tapi di dunia dan di akhirat. Kata bahagia di dalam bahasa Arab itu as-sa'adah kalimatnya. Orang yang bahagia namanya sa'id. Sa'id. Kebahagiaan itu as-sa'adah, orang bahagia itu sa'id. Al-Quran ketika berbicara tentang kalimat as-sa'adah atau sa'id itu tidak lebih dari 4. Tidak lebih dari 4 ayat Allah berbicara tentang as-sa'adah atau sa'id. Tetapi ternyata coba kalau kita pahami lebih dalam, ternyata ada yang lebih bahagia. Siapa itu? Adalah orang-orang yang beruntung. Orang beruntung, kira-kira nih orang beruntung itu bahagia atau tidak? Orang beruntung itu bahagia apa enggak? Pasti bahagia. Orang beruntung pasti bahagia. Contoh, ada orang keserempet motor, jatuh. Untung cuma jatuh, ya, cuma jatuh, badannya masih utuh. Keserempet jatuh, luka. Untung cuma luka luar. Keserempet jatuh, luka patah tangannya. Untung tangannya doang. Itu masih untung. Badannya masih utuh, kakinya masih utuh. Kakinya juga patah, tangannya patah, tapi kepalanya masih utuh. Pasti bilangnya beruntung ya, cuma kaki sama tangan, kepalanya masih bisa melihat istri, bisa melihat anak, bisa melihat tetangga. Betul apa enggak? Orang beruntung itu pasti senang. Orang beruntung pasti bahagia. Tapi kalau orang bahagia belum tentu dia faktor keberuntungan. Karena ada orang yang pengen dia bahagia, tetapi dia bahagianya sebenarnya hanya kamuflase. Dia cari kebahagiaan lewat harta. Dia kumpulin harta, dia banyakin tabungan, dia banyakin kontrakan, dia banyakin rumah, banyakin mobil, banyakin motor. Dia pikir dia bahagia. Ada yang bahagia ketika dia merasa dirinya dihormati sama orang, jabatannya ditinggiin, ya, dari lurah jadi camat, dari camat jadi bupati, jadi bupati, dari bupati jadi gubernur, dari gubernur pengen presiden walaupun masa jabatannya belum habis, pengen jadi presiden.
Udah jadi presiden pengen nambah lagi, udah 2 kali pengen 3 kali, udah 3 kali nanti pengen 4 kali. Terus dan terus. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Ujung-ujungnya hatta zurtumul maqabir. Pada ujungnya mati semuanya. Jabatan ditinggal, rumah ditinggal, mobil ditinggal, motor ditinggal. Bini yang cantik itu bisa diambil orang. Kerja dari pagi sampai sore dikumpulin, mati. Pas mati bininya dilirik sama tetangganya, duda. Kawin, dinikah sama tetangganya. Atau di dalam kubur cuma ngeliatin, kurang ajar ya kamu ya. Saya yang capek nyari duit, saya ngumpulin, bagusin rumah. Kamu nikah sama tetangga sebelah. Cuma karena udah meninggal gak bisa ngapa-ngapain. Itu kebahagiaan. Ada yang dia bahagia itu ketika dia dikelilingi banyak wanita. Ya, kelilingi banyak wanita. Gak cukup di rumah jajan di luar. Gak cukup jajan di luar, nambah lagi masna wa sulasa wa ruba'. Walaupun katanya sunnah Nabi katanya. Apa iya? Apa iya memang dasarnya sunnah Nabi? Atau jangan-jangan karena kegedean nafsu? Kita tidak tahu. Bahagia itu belum tentu keberuntungan, tetapi ada yang sama Allah dijamin pasti beruntung. Dan ketika beruntung itu pasti bahagia. Maka Allah tegaskan di dalam surah Al-Mu'minun, ketika berbicara beruntung, Allah menyebutnya dengan kalimat aflaha. Aflaha, lalu ada kalimat muflih, lalu ada kalimat tuflih. Itu Allah menyebutnya lebih dari 25 kali di dalam Al-Quranul Karim. Jadi pada saat Allah berbicara tentang orang-orang yang beruntung, pada saat Allah berbicara tentang kalimat al-muflih atau kaitannya dengan aflaha, itu Allah menyebutnya sampai 25 kali. Kurang lebih dari 25 kali Allah berbicara tentang orang-orang yang beruntung. Dan satu ayat saja bisa menjadikan sebuah keyakinan ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Awal surah Al-Mu'minun ya. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Kata anak pondok, kalimat qad ketika masuk ke fi'il madhi, maka itu menunjukkan pasti yang 100%. Tidak pernah diragukan. Ketika ada kalimat qad masuk ke fi'il madhi, ini menunjukkan sesuatu yang sangat pasti, bukan insya Allah. Maka qad aflaha, pasti beruntung. Siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang komitmen dengan keimanannya. Orang-orang yang komitmen dengan imannya itu pasti beruntung. Gak mungkin Allah bohong. Tidak mungkin Allah meleset. Tidak mungkin. Bohong kalau Allah meleset. Itu bukan Allah. Maka yang dibutuhkan adalah yakin atau enggak bahwa orang beriman itu pasti beruntung. Nah pertanyaannya, gimana Pak biar kita itu menjadi orang beriman yang beruntung? Nah tentu bagi kita perlu proses. Tidak ujug-ujug orang itu jadi orang yang beruntung. Perlu proses. Semuanya perlu proses. Bayi pengen bisa jalan ya harus proses dulu ya. Perlu proses. Nah proses yang ingin saya sampaikan adalah apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 ketika Allah mengatakan begini. Kata Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
billahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalah, apabila salat sudah dilaksanakan, sudah diselesaikan, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah fadl Allah, wadhkurullaha katsira, dan perbanyaklah ingat kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Para bapak, para ibu, saya ingin balik memahami ini. Saya ambil dari awal kalimat la'allakum tuflihun. Agar kita menjadi orang yang beruntung, maka stepnya adalah fa idza qudiyatis shalah. Jadi agar kita menjadi orang yang beruntung, langkahnya adalah fa idza qudiyatis shalah. Apa maksudnya? Tidak ada keberuntungan tanpa sholat. Modal orang ingin beruntung itu adalah sholat. Komitmen dengan sholatnya pasti beruntung. Artinya kita tidak boleh menyepelekan sholat, tidak boleh kita menyia-nyiakan sholat, tidak boleh kita itu menganggap remeh sholat. Sholat adalah modal ketika kita ingin menjadi orang-orang yang penuh dengan keberuntungan. Sholat yang bagaimana? Sholat yang benar, sholat yang sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat rukunnya dipenuhi, etika sholatnya dipenuhi, adab-adabnya pada saat sholat dipenuhi. Sholatnya benerin kalau ingin meraih keberuntungan. Komitmen sholat. Para bapak, para ibu, Kanjeng Nabi itu healingnya nggak kayak kita. Healingnya kita itu ke Ancol, ke Puncak, ke Anyer. Kemana tuh healing kita tuh ya? Yang ada kita kalau habis healing pak, pulang-pulang pening, duitnya habis, badannya pada sakit, habis healing malah pening. Kalau Kanjeng Nabi pak, healingnya apa? Sholat. Pada saat ada masalah apapun, Rasulullah healingnya adalah sholat. Pertanyaannya, kita umatnya siapa? Kita umatnya Rasulullah. Kalau kita ingin diaku menjadi umatnya Rasulullah, ikuti sunnahnya Rasulullah. Apa sunnahnya Rasulullah? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan telah dijadikan hiburanku adalah salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan telah dijadikan hiburanku adalah di dalam sholat. Jadi kalau ada apapun masalah kita di dalam hidup, sebenarnya solusinya adalah sholat. Cuma kita jangan nunggu banyak masalah, jangan nunggu banyak masalah lalu kemudian kita sholat. Sebelum ada masalah, lari menuju Allah. Dengan apa? Komitmen dengan sholat, perbaiki sholatnya. Disitulah keberuntungan akan datang secara bertubi-tubi. Nah sholatnya nggak bisa pak kalau cuma ngandelin sholat wajib. Oh tapi kan saya udah sholat pak, saya juga sholat wajib. Ada sholat wajib mah ibarat mobil mesin mah. Ibarat orang makan itu sholat wajib adalah nasi. Yang disebut makan itu kan nasi. Jadi kalau ada orang sarapannya baru gorengan, itu kalau dikatakan udah sarapan belum. Padahal sarapannya tadi bakwannya udah habis sepiring, tapi belum sarapan.
karena belum makan nasi. Jadi yang pokoknya nasi. Kalau sholat 5 waktu jangan dihitung, Pak. Sholat 5 waktu itu satu kewajiban yang mau tidak mau itu harus dilaksanakan. Sama kayak orang makan, mampu tidak mampu nasi harus ada kalau mau makan. Disitulah pentingnya kita memahami sholat gak cukup hanya sholat dengan fardu. Maka muncul Rasulullah itu di dalam ajarannya, muncul sholat hajat. Ada sholat hajat, ya. Ada sholat istihoroh. Sholat istihoroh itu sholat apa, Pak? Sholat mohon petunjuk, ya. Mohon petunjuk mana yang lebih baik. Bapak Ibu punya calon mantu. Calon mantunya yang satu PNS, yang satu kombes, yang satu Pak Ustadz. Jadi yang satu PNS, yang satu kombes, yang satu lagi Pak Ustadz. Aduh, ini kalau dari sisi lahiriah, dari sisi materi kebanting nih Pak Ustadz nih, kebanting. Tapi dalam ilmunya Allah tidak begitu. Maka istikharah, ya Allah, aku punya calon mantu. Mantuku calonnya 3 nih. Calon mantunya 3. Mana yang lebih baik ya Allah? Sehari nggak dapat alamat, nggak dapat isyarah, 3 hari. 3 hari nggak dapat isyarah, 7 hari. Setelah 7 hari tanya pada hati nurani. Kalau memang Allah tidak berikan isyarah lewat mimpi atau lain sebagainya, tanya pada hati. Istafti qalba, tanya hatimu. Kalau Allah sudah kasih isyarah, oh dalam isyarahnya ternyata mantu saya yang terbaik itu yang kombes, terus dia ambil yang polisi, dia ambil yang PNS, itu siap-siap dah, nggak bakalan bener. Karena dia udah minta petunjuk, setelah dikasih petunjuk kok dilanggar. Walaupun mungkin dari sisi agama Pak Ustadz lebih bagus, tapi dalam sisi isyarah kok Pak Ustadz gak bagus nih, berarti ambil yang bukan Pak Ustadz. Tapi jika di dalam isyarahnya kok kombes tidak bagus, PNS tidak bagus, yang bagus kok Pak Ustadz. Tapi setelah dilihat lah Pak Ustadz mah nggak punya penghasilan, masa anak saya muda masih dikasih makan berkat tiap malam. Ah enggak lah, aku ngambil PNS aja kalau enggak ambil kombes. Padahal isyarahnya sama Allah dikasih Pak Ustadz. Kok diambil selain isyarah dari Allah? Siap-siap. Siap-siap tidak akan mendapatkan keberuntungan. Makanya isyarah itu sesuai dengan hasil istikharah. Itu Bapak punya bisnis, mau pindah kontrakan, mau ngambil toko, ngambil ruko, istikharah dulu. Untuk apa? Untuk kita menanamkan magnet yang baik di dalam ruko itu. Ya Allah, saya mau mengembangkan bisnis saya di tempat ini, tapi saya tidak tahu apakah ini baik atau tidak. Maka minta petunjukmu ya Rabb, apakah ini tempat ini baik atau tidak. Nah, orang-orang yang istikharah itu tidak akan pernah merugi. Apapun, Bapak mau beli rumah istikharah dulu. Jangan hanya melihat ini bagus, ini tidak bagus. Lihat istikharah. Hasil istikharahnya bagaimana? Hasil istikharah ini bagus, walaupun rumahnya tidak bagus, pasti baik. Itu. Maka sholat itu menjadikan sebuah solusi sebelum kita mencari solusi. Apapun permasalahan di dalam hidup kita, jika kita ingin beruntung maka istikharah. Nah, tahun 1445 kita tidak tahu nih apa yang sudah Allah gariskan untuk kita. Maka di dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh An-Nawawi mengajarkan kepada kita ada salat istikharah harian.
Apa istikharah harian itu? Salat istikharah harian itu dilaksanakan agar setiap langkah kita berada di dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu salat istikharah harian. Di dalam kitab Nihayatuz Zain. Nanti silahkan Bapak baca. Bapak baca di dalam kitab Nihayatuz Zain. Cuma kitabnya gundul, Pak. Saya nggak tahu itu terjemahannya ada atau tidak ada. Jadi As-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani mengajarkan kepada kita itu sholat istikharah harian. Jadi tiap hari kita sholat istikharah. Lakukan setelah sholat duha. Jadi setelah kita sholat duha, sholat istikharah. Untuk apa? Untuk memetakan jalan ke depan. Biar Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Karena yang diatur oleh Allah pasti baik. Tapi kalau kita yang ngatur belum tentu yang terbaik. Kenapa yang diatur sama Allah itu pasti baik? Karena Allah itu adalah Rabbul Alamin. Yang mengatur seluruh alam adalah Gusti Allah. Yang mengatur hidup kita adalah Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah yang mengatur hidup kita, jangan ikut ngatur. Wah, udah diatur sama Allah kok. Assalam. Yang lain enggak? Kasihan yang lain enggak minum. Oh, nah, ya. Kembali Pak ya. Jadi kalau kita sudah diatur oleh Allah, kok kita ikut ngatur? Kira-kira nih kalau ada pemimpin upacara, siap gerak gitu. Terus yang ikut upacaranya ikut siap gerak. Kira-kira gimana itu Pak? Bikin ribet itu. Kalau sudah diatur sama Allah, nggak usah ikut ngatur. Loh, tapi kan Pak, kita hidup perlu planning. Iya, hidup memang kita perlu planning. Tetapi jangan memaksakan planning itu harus sesuai dengan planning hasilnya. Tetap yang terjadi adalah maunya Gusti Allah. Mau di planning kayak apapun hidup kita, tetap yang terjadi adalah maunya Gusti Allah. Sekarang Bapak Ibu coba angan-angan. Dalam 24 jam yang terjadi di dalam hidup kita, itu yang di planning sama kita atau yang tidak di planning sama kita? Coba angan-angan, dalam 24 jam kita ngatur nggak makan jam berapa? Kita ngatur nggak mau berangkat kerja jam berapa? Yang terjadi tetap apa maunya Allah. Contoh tadi saya mau berangkat. Saya mau berangkat tadinya mau sebelum azan. Pas keluar mau masuk pintu gerbang, kunci nggak ketahuan ada di mana. Panik saya. Waduh, gimana ini? Kunci gerbang nggak ada. Akhirnya saya buka alternatif, makanya telat kesininya. Yang terjadi maunya Allah. Dan maunya Allah itu kalau kita sudah mengikuti maunya Allah, maka maunya Allah akan mengikuti kemauan kita. Saya ulangi ya. Kalau kita ingin kemauan kita sesuai dengan kemauan Allah, jadilah kita apa yang sesuai dengan apa yang dimaui Allah. Kalau kita sudah sesuai apa yang dimaui oleh Allah, maka kemauan kita akan sesuai dengan kemauan Allah. Kun kama turid, kun kama urid, akun kama turid. Jadilah sesuai dengan apa yang menjadi harapanku, maka aku akan menjadi apa yang menjadi harapanmu. Nah, ini caranya adalah sholat. Sholat. Sholatnya bagaimana Pak? Ya sholat. Saya punya guru Pak. Saya punya guru itu sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Ada lagi yang kalau di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu menganjurkan semalam sholatnya 100 rakaat.
100 rakaat itu sebentar atau lama? Lama ya. Tapi 2 jam itu lama atau sebentar? Lama ya. Kalau kita main HP, Facebook, WA 2 jam lama apa sebentar? Kita nonton YouTube 2 jam lama atau sebentar? Sebentar ya. Tapi kenapa pada saat kita ibadah kok jadi terasa lama? Kenapa pada saat kita baca Al-Quran 10 menit terasa lama? Kenapa pada saat baca istighfar 10 menit terasa lama? Itu karena hati kita buta. Hati kita kronis. Hati kita ditutup oleh dunia. Hati kita tidak bisa melihat dan merasakan kasih sayang Allah. Hati kita hanya merasa kasih sayang Allah ketika kita banyak duit. Hati kita hanya merasa Allah sayang ketika kita sehat. Tapi kita tidak melihat kasih sayang Allah pada saat kita sakit. Tapi kita tidak bisa melihat kasih sayang Allah pada saat kita sedang terhimpit. Itulah kenapa pada saat orang sholat terasa lama. Itulah kenapa pada saat kita sedang taqarrub zikir terasa lama. Tapi pada saat melakukan sesuatu yang mubazir terasa sebentar itu waktu. Karena hati kita sakit, saudara-saudara. Kalau ingin menjadi orang yang penuh dengan keberuntungan, sembuhkan luka di dalam hati kita. Dengan cara apa? Yuk dari sekarang mulai benerin sholatnya. Sebelum jauh-jauh kita cari solusi ke sana kemari, ke sana kemari. Solusi yang nyata adalah Allah. Kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa orang yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia solusi, makhraja, jalan keluar. Jadi kalau kita nyari jalan keluar lewat manusia, lewat makhluk, jauh dari solusi. Startnya tetap harus Allah, dan itu adalah sholat. Ini yang pertama. Fa idza qudiyatis sholat, orang kalau ingin beruntung tidak ada jalan. Pertama, sholatnya perbaiki. Qobliyah ba'diyah jangan ditinggal. Tambah witir. Witir 11 rakaat, jangan 3 rakaat. Apalagi 1 rakaat. Biasakan minimal 9 rakaat kita sholat witir. Witir kita sudah bisa, lakukan sholat duha. Lakukan dengan maksimal 12 rakaat. Jika malam, jika ada waktu, perbanyak sholat. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Bila perlu lakukan sholat tasbih. Sholat tasbih, saking pentingnya sholat tasbih. Rasulullah Muhammad SAW di dalam kitab Abu Dawud mengatakan, kalau nggak bisa sholat tasbih setiap hari, lakukan seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, lakukan sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, lakukan setahun sekali. Nggak bisa setahun sekali, lakukan seumur hidup sekali. Masih nggak sempet, sholatin orang itu. Itu saking hebatnya sholat tasbih. Kenapa sholat tasbih begitu istimewa? Tasbih artinya mensucikan. Pada saat orang sholat tasbih, maka hakikatnya dia sedang mensucikan Allah. Pada saat dia sedang mensucikan Allah, maka sebenarnya dia sedang mensucikan dirinya sendiri. Pada saat dirinya sudah suci, maka disitulah dia akan melihat cahaya-cahaya Allah. Maka pada saat Allah berbicara tentang kemenangan di dalam surah Al-Fatah,
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Disuruh kita tasbih, dan sholat tasbih itu isinya adalah membaca tasbih sebanyak 300 kali dibagi di dalam 4 rakaat. Lakukan tiap hari sholat tasbih. Gak mungkin Allah gak berikan keberuntungan, gak mungkin. Rasulullah gak bakalan bohong, Rasulullah pasti benar. Gak mungkin orang yang menjalankan ibadah yang baik, yang benar, itu disia-siakan oleh Allah. Tidak mungkin. Ini yang pertama. Fa idza qudiyatus shalah. Yang kedua, fantashiru fil ardi. Setelah kita perbaiki sholatnya, lalu agar kita penuh dengan keberuntungan, fantashiru fil ardi, kita harus bergerak di muka bumi sesuai dengan skillnya masing-masing. Pak, saya cuma bisa ngojek, Pak. Ya sudah, lakukan saja, jadi tukang ojek, jadi tukang ojek. Pak, saya nggak punya skill, Pak, saya cuma bisa jadi merbot, ya jadi merbot. Pak, saya cuma bisa jadi cleaning service, ya jadilah cleaning service, tak masalah. Pak, saya cuma bisa jadi kuli, ya jadi kuli, enggak apa-apa. Fantashiru fil ardi, bergerak saja, bergerak. Al-harakah barokah. Kalau orang mau bergerak, yakin di situ pasti akan ada keberkahan. Pak, saya bisanya cuma jadi kurir, Pak. Ya sudah, jadi kurir. Pak, saya bisa menjadi pejabat, ya jadi pejabat. Tapi lakukan itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, bukan untuk semata-mata mencari materi. Maka Allah kemudian imbangi fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi pada saat kita bekerja, jangan orientasinya mencari materi, tetapi wabtaghu min fadlillah, yang dicari adalah fadl Allah. Bapak jadi lurah, yang dicari bukan gajinya, karena gaji mah udah pasti dikasih. Ada gak lurah yang gak digaji? Oh, jangankan lurah, Pak RT aja digaji kok. Ada gak Pak Camat gak digaji? Enggak bakalan. Kita menjadi HRD di perusahaan pasti digaji. Kita menjadi direktur di perusahaan pasti digaji. Gaji mah udah pasti. Tetapi orientasi kita bekerja itu jangan mencari materi. Lantas yang dicari apa? Yang dicari adalah fadl Allah. Wabtaghu min fadlillah. Mindsetnya yang dibangun. Kita bisnis. Bisnis yang dicari itu bukan materi. Karena kalau untung itu nggak perlu diomongin, seneng. Terus yang dicari apa? Fadlnya Allah. Wabtaghu min fadlillah. Karena rizki itu ada dua, Pak. Rizki itu ada dua, kata Sayyidina Ali. Ada rizkun yatlubuka, ada rizki yang mencarimu. Ada lagi rizkun tatlubuhu, ada rizki yang kamu mencarinya. Jadi ada rizki yang dia datang kepadamu, ada rizki yang kamu harus mencarinya. Kita maunya yang mana, Pak? Dicari oleh rizki apa kita yang mencari rizki? Kalau kita mencari capek, Pak. Kalau kita mencari capek. Tapi kalau didatangi sama rizki, nggak perlu capek, Pak. Saya pernah ngobrol sama orang yang dia buka fotokopi di tempat di mana di situ sepi, Pak. Saya tanya begini. Kebetulan dia seorang ustaz. Ustaz, antum kok buka fotokopi di tempat seperti ini? Dari sisi lahiriah kan tidak apa namanya, tidak prospek lah ya. Apa jawaban beliau? Aku kenapa buka fotokopi? Yang penting ini punya potensi. Tapi aku tidak mengharapkan rizki itu semata-mata dari sini, karena ada rizki yang lebih besar, itu yang datangnya dari Allah. Jawabannya begitu, Pak.
Kenapa dia membuka fotokopi di situ? Dia bilang di sini ada potensi, tapi saya tidak menjadikan fotokopi ini sebagai rizki saya. Ada rizki yang lebih besar yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya begitu. Berarti apa? Pada saat kita bekerja, bekerjalah dengan profesional. Jadi pejabat-pejabat yang profesional. Jadi pekerja-pekerja yang profesional. Jadi bisnismen yang profesional. Bekerja secara profesional. Tetapi mindsetnya dirubah. Yang dicari adalah fadl Allah. Kalau sudah seperti itu, maka pada ujungnya adalah wadhkurullaha katsira. Pada saat dia bekerja, pada saat dia bisnis dan lain sebagainya, wadhkurullaha katsira, perbanyak ingat kepada Allah. Artinya apa? Pada saat kita melakukan aktivitas, hadirkan sebuah kesadaran bahwa aktivitas kita itu menjalankan titah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka awali aktivitas kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu buka warung, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu mungkin ada suaminya yang profesinya jadi tukang ojek, ngidupin motor, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kerjaannya tanda tangan pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan proyek Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan tapi tanda tangan yang berbau-bau gratifikasi gimana Pak? Itu mah harusnya astagfirullahaladzim. Orang kalau sudah dasarnya adalah Allah, maka selain Allah itu pasti akan dihindari. Kalau di dalam hatinya sudah penuh dengan Allah, tidak mungkin orang itu berbuat zalim. Maka kata Allah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani wa huwa mu'min. Tidak akan seseorang itu berbuat zina selama dirinya beriman. Jadi orang berbuat dosa ini sebenarnya hakikatnya karena pada saat dia berbuat dosa di dalam hatinya tidak ada Allah. Ini orang berbuat dosa, ini sebenarnya di dalam hatinya tidak ada Allah. Ada Allahnya hanya di mulut, tetapi di dalam hatinya tidak ada Allah. Nah, 1445 Hijriah ini jadikan sebagai tahun yang paling beruntung dibanding tahun-tahun yang pernah kita lewati. Rubah mindset kita bahwa yang harus bahagia itu bukan fisik kita, yang harus bahagia adalah ruh kita. Kalau ruhnya bahagia, badan pasti bahagia. Kalau non materi kita bahagia, immateri kita yang bahagia, maka materi pun akan mengikuti kita. Ya, makanya ini di bulan Muharram 1445 Hijriah ke depan ini kita harus mulai merubah agenda hidup. Yang tadinya kita terlalu cinta dengan HP, terlalu cinta dengan ngobrol kesana kemari yang tanpa ada manfaatnya. Yuk dari sekarang belajar sholat tambahin, sholatnya tambahin. Waktu bulan puasa kita sholat berapa rakaat di sini? 20 atau 10? 20 sholat tarawih. Sanggup apa enggak? Sanggup ya, mampu ya. Tapi setelah Ramadan lewat, yang 20 rakaatnya masih jalan apa enggak? Enggak ya. Kenapa tuh? Kira-kira kenapa masalahnya? Apa sudah tidak ada waktu? Masalahnya karena kita belum cinta kepada Allah. Padahal Allah begitu baik dengan kita. Bapak pernah bayar oksigen ke malaikat Mikail? Pernah? Kita nggak pernah bayar oksigen.
Oksigen kalau beli mahal. Saya punya mertua, itu oksigen yang segini nih, itu berapa dia beli? Hampir 5 juta. Dan itu sekali pakai habis. Bagaimana kalau sehari sampai 5 oksigen? 5 dikali 5 udah 25 juta, dikali 30 hari harus bayar. Kita nggak perlu bayar oksigen. Allah cinta dengan kita, masa kita nggak cinta dengan Allah? Jangankan sholat, kalau sholat memang rada berat, duduk setengah jam baca istighfar, astagfirullahaladzim, itu 1000 kira-kira 10 menit atau 15 menit. Untuk baca istighfar 15 menit, zikir kepada Allah 15 menit, kita terasa berat. Kenapa? Karena kita nggak cinta kepada Allah. Tapi coba kalau kita udah senang sama Allah, jangankan 1 menit, 10 menit, 1 jam dijabanin. Jadi sebenarnya masalah kita sebenarnya lebih kepada hati kita sakit, Pak. Kenapa hidup kita penuh dengan susah? Kenapa hidup kita penuh dengan problem? Kenapa hidup kita kok banyak kerugian? Sebenarnya karena hati kita sakit. Maka sembuhkan hati kita. Sembuhkan hati kita. Kenalkan Allah ke dalam hati kita. Mulai dengan sholat, usaha yang serius, kembalikan kepada zikir. Sholat, usaha, zikir. Sholat, usaha, zikir. Terus siklusnya harus begitu. Sholat, usaha, zikir. Sholat, usaha, zikir. Jangan dibalik. Jangan usaha lalu sholat. Jangan. Tapi sholat, usaha, zikir. Terus. Yakin pasti keberuntungan akan senantiasa berada di dalam kehidupan kita. Gak mungkin Allah bohong. Itulah para bapak. Ini mah hanya sharing, bekal untuk menjadikan tahun 1445 Hijriah itu penuh dengan keberuntungan. Yuk ajak anak-anak kita, ajak sholat. Saya punya anak sama, itu diajak sholatnya kalau udah megang HP itu rada susah. Kalau udah megang HP diajak sholatnya susah. Ya Allah, Najib, anak saya kan namanya Najib, ya, Najib, ya. Oh kalau saya suara belum gede, ayo terus main HP. Ayo sholat nak ke masjid. Bentar ya, sabar ya. Oh malah sabar ya. Ya Allah, sholat. Nggak ada keberuntungan tanpa sholat. Makanya sholat, usaha, zikir, sholat, usaha, zikir. Udah nggak ada jalan itu. Kalau diawali dengan sholat, diakhiri dengan zikir, pasti usaha kita penuh dengan keberuntungan. Karena berusaha di antara sholat dan zikir. Dan yang terakhir ini mah oleh-oleh Pak, bekal. Tiap sholat kita baca Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Udah hafal semua Pak ya? Doa itu doa kalau kita sayang sama anak, agar anak keturunan kita menjadi anak-anak yang senang sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Itu bacakan untuk anak-anak kita minimal 3 kali setiap habis sholat. Ya Allah, jadikan aku dan anak-anakku orang-orang yang mau mendirikan sholat, yang senang mendirikan sholat. Inilah para bapak apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi vitamin ruhani, menjadi nutrisi jiwa, agar jiwa kita hidup, bukan sekedar fisik yang hidup, tetapi jiwa kita hidup dengan zikrullah. Mogi-mogi manfaat. Nggak ada pertanyaan jawab kan?
Terima kasih pada bapak, para ibu. Kalau mau bertanya nanti jawab sendiri aja lah. Ya. Mudah-mudahan Allah iringi pagi ini dengan keberkahan. Allah iringi pagi ini dengan keberuntungan. Allah iringi pagi ini dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas rahmat-Mu, atas impian-Mu ya Allah, Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini ya Allah. Terima kasih atas segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas segala nikmat-Mu. Terima kasih atas segala kesehatan-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami belum bisa bersyukur atas segala nikmat-nikmat-Mu. Terima kasih atas mata ini ya Allah. Terima kasih atas telinga ini ya Allah. Terima kasih atas mulut ini ya Allah. Terima kasih atas tangan ini ya Allah. Terima kasih atas kaki ini ya Allah. Terima kasih atas jantung kami ya Allah. Terima kasih atas hati kami ya Allah. Terima kasih atas darah kami ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami, bimbing anak-anak kami, bimbing saudara-saudara kami, agar kami menjadi orang-orang yang senantiasa tertolong untuk terus mengingat-Mu di dalam setiap situasi yang ada di dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami, jadikan saudara-saudara kami orang-orang yang mencintai-Mu, orang-orang yang mencintai Rasulullah, orang-orang yang mencintai orang-orang saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangi hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, terangi hati kami dengan cahaya taufik-Mu, dan berikan kepada kami kekuatan, kesabaran untuk kami bisa menjalani hidup ini sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, apapun ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami, jadikanlah ilmu itu bermanfaat di dunia wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi hidup kami, berkahi badan kami, berkahi kehidupan kami, berkahi usaha kami, berkahi ma'isyah kami, berkahi setiap langkah yang kami ayunkan di dalam kehidupan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu